sampai enggak ini? Suaranya bisa didengar? Bisa, Ustaz. Bagus, Bisa, bagus. Ustaz. Jadi segera bertaubat. Sehingga amalan soleh yang kita kerjakan itu menghapuskan dosa kecil saja. Adapun kalau taubat, yang kita benar-benar bertaubat taubatan nasuha, ini insya Allah menghapuskan dosa besar dan dosa kecil. Kemudian yang kedua adalah mengikhlaskan niat. Ini yang kedua yang harus kita perhatikan benar-benar, yaitu mengikhlaskan niat lillahi ta'ala, bukan karena riya. Salah seorang ulama, beliau bernama Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, beramal karena manusia adalah syirik, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, sedangkan ikhlas yaitu kita diselamatkan dari keduanya. Ini harus benar-benar kita jaga. Kita beribadah umroh, intinya tidak lain tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pamer, bukan karena ingin disanjung orang. Kemudian yang ketiga yaitu mencatat wasiat. Mencatat wasiat. Ya, sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, langsung ke terjemahnya saja. Di riwayat Bukhari Muslim, tidaklah pantas bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin dia wasiatkan untuk menginap selama 2 malam. Jadi dia menahan wasiat tadi. Nggak boleh. Kecuali wasiatnya sudah tertulis di dekat kepalanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga wasiat ini dalam hukum syariat, kalau dia ingin berwasiat maksimal 1/3 dari total hartanya. Kalau misal hartanya dihitung 900 juta, berarti wasiatnya berapa? 1/3 itu maksimal 300 juta. Selain ahli waris, itu diberikan kepada selain ahli waris ya. Kalau ahli waris dia dapat warisan. Kemudian apa hukum wasiat? Ini tergantung kondisi kita. Jadi tidak kita mutlakan wasiat itu wajib, wasiat itu sunnah, mboten nggih. Jadi wasiat itu tergantung kondisi seorang hamba. Kata para ulama menyebutkan wasiat itu disunahkan kalau hartanya banyak dan ahli warisnya tidak membutuhkan. Artinya ahli warisnya anaknya semuanya sukses dari sisi duniawi. Dan terkadang makruh wasiat tadi kalau hartanya sedikit dan ahli warisnya membutuhkan. Ahsannya, bagusnya tidak usah berwasiat, sudah hartanya untuk ahli waris saja. Jadi terkadang sunnah, terkadang apa? Berkecukupan, ahli warisnya semuanya sukses, atau dia tidak punya ahli waris, silahkan berwasiat. Sunnah, karena untuk tambahan amalan solehnya. Okay? Tapi kalau dia, mohon maaf, orangnya dari sisi ekonomi kurang, kemudian ahli warisnya membutuhkan, ahli warisnya banyak, maka hukumnya makruh kalau dia berwasiat. Afdolnya dia tinggalkan hartanya untuk ahli waris saja. Kemudian yang keempat, memberikan nafkah, ya, memberikan nafkah wajib kepada keluarga yang ditinggalkan. Ini jelas, kalau dia tidak bersama keluarga ya harus ditinggali nafkah. Alhamdulillah kalau nanti Bapak Ibu umrohnya bersama keluarga, itu sebuah kenikmatan tersendiri. Yang kelima, berbekal ketakwaan, menjaga adab serta tidak mendolimi orang lain. Kemudian di situ disebutkan pengertian umroh. Monggo Ustaz Budi bisa selanjutnya. Pengertian umroh secara bahasa dan secara syariat. Ya, pengertian umroh secara bahasa itu bermakna ziarah. Ya, ziarah. Jadi mungkin di tempat kita
kalau terbetik kalimat ziarah langsung ziarah kubur, padahal mboten. Ziarah itu artinya berkunjung. Ya, secara syariat apa itu umroh? Beribadah kepada Allah dengan melaksanakan tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali, melakukan sa'i antara rambut. Itu secara syar'i, yaitu dia tawaf, sa'i, dan tahallul. Itu sudah dikatakan umroh secara apa? Syariat. Kemudian keutamaan umroh banyak sekali. Di antaranya penghapus dosa. Dosa apa yang dihapus? Dosa kecil. Adapun dosa besar maka harus ada tobat khusus. Begitu pula menghilangkan kefakiran dan sebab, termasuk sebab masuk ke dalam surga. Tentu saja ini keutamaan umroh yang sangat besar. Artinya di sini mungkin keadaan kita berbeda, okay? Dengan orang-orang yang umrohnya dia langsung bisa umroh. Misal orang ahli Mekah, Madinah, atau yang hidup di Jazirah Arab, mereka mungkin mudah untuk melaksanakan umroh. Biayanya tidak sebesar kita. Tapi kita juga harus mengetahui dalam syariat ada kaidah al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan berat tidaknya kita beramal soleh. Semakin berat kita beramal, biaya, kemudian tenaga, dan yang lainnya, maka tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang lebih berlipat-lipat daripada seseorang yang umrohnya dengan mudah. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lanjut nggih. Selanjutnya hukum umroh. Hukum umroh. Saya sebutkan di situ hukum umroh, yaitu umroh saat haji itu hukumnya wajib. Umroh kedua dan seterusnya hukumnya sunnah. Sunnah. Panjenengan sampun umroh, kemudian umroh berikutnya yang kedua, yang ketiga, maka hukumnya sunnah. Kemudian umroh karena nazar, hukumnya wajib. Apa itu nazar? Mewajibkan sesuatu yang tidak Allah wajibkan. Misal, kalau saya sembuh dari sakit, saya akan umroh. Alhamdulillah sembuh Bapak Ibu. Maka panjenengan wajib umroh. Itu melafatkan nazar itu makruh. Kalau ingin beramal soleh langsung saja, nggak perlu pakai nazar. Tetapi kalau sudah dilafatkan, saya bernazar, baik dengan persyaratan atau tidak, maka harus ditunaikan, dan ini merupakan bentuk ibadah yang Allah akan memberi pahala. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sehingga yang disepakati para ulama, umroh saat haji, misal haji tamattu, umroh dulu baru haji, ini wajib. Haji wajib. Umroh kedua dan seterusnya hukumnya apa? Bapak Ibu, sunnah. Ya. Kemudian umroh karena nazar hukumnya wajib. Yang kita bahas fokusnya umroh pertama tanpa haji. Ya mungkin Bapak Ibu di sini yang mengikuti manasik online, ada yang sudah umroh berkali-kali, walhamdulillah, banyak-banyak bersyukur. Dan ini sebagai mungkin ada tambahan ilmu atau saling diskusi yang sudah pernah umroh. Yang belum pernah umroh, monggo. Ini kesempatan yang bagus untuk kita berilmu sebelum beramal. Karena kita diperintahkan untuk beramal, berilmu dulu sebelum beramal. Adapun umroh pertama tanpa haji, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib. Ya, ini pendapat Syafi'iyah dan Hambaliyah. Umroh itu hukumnya wajib. Umroh pertama. Apa dalilnya? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Di sini Bapak Ibu, haji dan umroh digandengkan. Haji hukumnya rukun dan dia digandingkan dengan umroh, sehingga digandingkan dalam satu ayat,
dalam satu baris, maka para ulama mengambil istinbat hukum. Kemudian pendapat kedua, pendapat Hambaliyah, Malikiyah hukumnya sunnah. Intinya yang kedua ini umroh pertama maka monggo disyariatkan, entah hukumnya wajib ataupun sunnah, bagi yang mampu kita berusaha untuk mengamalkan syariat ini. Baik Bu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya syarat umroh. Insya Allah kalau ada diskusi, kalau kita nanti ada diskusi setelah selesai slide pertama, selesai slide pertama kita nanti kalau ada diskusi silahkan. Syarat umroh, setiap ibadah pasti ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah, pasti itu. Bedanya apa? Syarat dan rukun. Kalau syarat itu sebelum ibadah Bapak Ibu, syarat itu sebelum ibadah. Kalau rukun itu ketika ibadah, masuk ibadah sampai selesai ibadah. Paham nggih sampai sini? Jadi kalau syarat itu sebelum ibadah dilaksanakan, persiapan. Kalau rukun di saat ibadah, di tengah sampai akhir ibadah. Contoh, misal wudhu. Bapak Ibu nggih, wudhu itu syarat atau rukun sholat? Wudhu syarat atau rukun sholat? Syarat sholat. Kenapa? Karena sebelum ibadah. Kalau membaca Al-Fatihah, rukun atau syarat? Rukun. Kenapa? Karena di dalam sholat. Sehingga di sini untuk syarat umroh, amalan berakal sehat, mampu di sini meliputi 3. Yang pertama mampu finansial, biaya. Yang kedua mampu fisik, fisiknya sehat, tidak sedang nyuwun pangapunten sakit. Yang ketiga aman, aman di sini tidak ada wabah penyakit, tidak ada peperangan, makanya namanya istitoah, ya, dari segi biaya, dari segi kesehatan, dari segi keamanan. Baik Bu jamaah rahimani wa rahimakumullah, lanjut. Syarat sudah nggih. Sekarang rukun umroh. Ya, rukun umroh. Apa itu rukun? Amalan-amalan yang dikerjakan di awal ibadah sampai selesai ibadah harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, mohon maaf, umrohnya tidak sah. Apa saja? Ihram, tawaf, sa'i, tertib. Ya, jadi tidak boleh dibolak-balik. Oh, saya mau sa'i dulu, baru tawaf. Saya tak sa'i dulu, ihramnya belakangan, maka tidak sah. Ini harus urut ya. Ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang ketiga tertib. Ini rukun. Tidak bisa diganti dengan dam. Jadi kalau Bapak Ibu, mohon maaf, meninggalkan tawaf, meninggalkan sa'i, saya mau ganti saja dengan dam, menyembelih kambing, umrohnya tetap tidak sah. Ya, jadi benar-benar harus dikerjakan. Ada ihram, tawaf, sa'i, dan tertib. Apa saja? Ihram itu apa? Tawaf itu apa? Sa'i itu apa? Nanti di pembahasan secara mendetail, secara terperinci di pembahasan selanjutnya. Lanjut nggih, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kewajiban umroh. Masuk. Monggo Ustaz Budi bisa dibuka langsung nggih. Kewajiban umroh yaitu di situ disebut berihram dari mikot. Apa bedanya wajib dan rukun Bapak Ibu? Ada yang tahu? Bedanya wajib dan rukun. Tadi kalau rukun harus dikerjakan ya, tidak boleh tidak. Kalau tidak dikerjakan, mohon maaf, umrohnya tidak sah. Kalau wajib, apa wajib? Wajib itu harus dikerjakan. Tetapi kalau tidak dikerjakan, nanti ada dam. Dam itu membayar denda, itu menyembelih kambing. Maka umrohnya tetap sah. Kalau dia sudah bayar dam. Di antaranya berihram dari mikot.
berihram dari mikot. Apa itu mikot? Mikot itu batasan-batasan. Yaitu batasan-batasan seorang yang ingin haji atau umroh tidak boleh melewatinya kecuali dalam keadaan ihram. Itu tempat masjid, masing-masingnya ada mikotnya, batasan-batasan yang siapa saja ingin haji atau umroh harus berhenti di situ. Nggak boleh dia melewati batasan tadi. Kalau dia melewati batasan tadi, maka dia telah meninggalkan kewajiban. Yang konsekuensinya dia harus membayar dam, agar umrohnya tetap sah. Kemudian di antara kewajiban umroh ada tahallul, potong rambut, membayar dam, dan tawaf wada. Ya, kemudian lanjutkan sunnah umroh. Ini banyak ya. Sunnah umroh ada pada tawaf, ada pada sa'i. Saya baca cepat saja. Yang pertama, mandi sebelum ihram atau sebelumnya. Sunnah umroh kalau kita kerjakan mendapatkan pahala. Kalau tidak, bagaimana Bapak Ibu? Sah mboten? Dapat kemanfaatan. Karena umroh itu ada dua tata cara sah, tata cara sekedar sah, dan tata cara sesuai sunnah. Kalau tata cara sekedar sah gampang, tinggal dia muteri Ka'bah 7 kali, kemudian sa'i, kemudian potong rambut, sudah sah itu Bapak Ibu. Tapi tentu saja dia akan meluputkan banyak keutamaan, banyak kebaikan. Yang kita bahas di sini adalah ibadah umroh sesuai tuntunan Rasulullah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini mandi sunnah umroh, mandi sebelum ihram. Ini disunahkan. Salat 2 rakaat di mikot, terkhusus di Dzul Hulaifah atau sekarang disebut Bir Ali ya. Ma'rufnya Bir Ali. Jadi mikot ini memang khususon kita disunahkan sholat 2 rakaat di mikot Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Memperbanyak bacaan talbiyah, nah gitu, talbiyah. Berdoa ketika melihat Ka'bah. Ada ittiba itu bagi laki-laki ya, khusus laki-laki. Kalau perempuan nggak ada ittiba. Apa ittiba? Buka lengan kanan, menutup lengan kiri, itu ittiba. Membuka lengan kanan, menutup lengan kiri, sebenarnya dalam gambar ya. Kalau perempuan nggak ada ittiba. Kemudian rommel itu lari-lari kecil 3 putaran pertama ketika tawaf. Dan ini bisa dilakukan kalau dia sendiri. Kalau berjamaah menjauh dari Ka'bah. Lari-lari kecil di 3 putaran pertama. Putaran 4, 5, dan seterusnya, maka jalan biasa. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian mencium hajar aswad kalau mampu. Kalau tidak mampu, maka cukup isyarat bismillah Allahu Akbar. Tidak perlu kisbah ya. Kalau sunnahnya cukup apa? Isyarat saja. Kemudian nomor 8, menyentuh rukun yamani. Disentuh Bapak Ibu tanpa doa. Kalau nggak mampu tinggalkan. Tidak usah isyarat di rukun yamani. Sentuh rukun yamani, alhamdulillah bisa. Kalau tidak bisa, silakan ditinggalkan. Langsung dilewati saja. Berdoa di multazam. Bapak Ibu tahu multazam? Multazam itu tempat antara hajar aswad dan pintu Ka'bah, itu namanya multazam. Itu disunahkan kita menempelkan badan kita di situ. Kalau tidak mampu ya sudah di depan Ka'bah saja. Di depan multazam itu sudah mencukupi insya Allah. Kemudian memperbanyak doa ketika tawaf. Salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Salat 2 rakaat di Hijr Ismail. Meminum air zam-zam. Kemudian berlari cepat antara 2 lampu hijau saat sa'i. Ini khusus laki-laki. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian larangan-larangan ihram.
larangan-larangan ihram. Lanjut, Ustaz Budi. Larangan-larangan ihram. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah ihram, ihram itu perbuatannya. Kalau orangnya disebut muhrim, ini mungkin salah kaprah istilah di tempat kita. Muhrim itu maksudnya bukan mahram. Muhrim itu adalah orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Itu namanya muhrim. Ya, jadi ada beberapa poin. Kalau kita sudah ihram, maka tidak boleh melakukan beberapa hal yang nanti kita bacakan. Seperti kita kalau sudah takbir dalam sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita tidak boleh tolah-toleh, tidak boleh bicara, tidak boleh makan. Sampai kapan? Sampai salam. Begitu pula ketika kita umroh, ketika sudah masuk ihram, dia menggunakan pakaian ihram dan mengatakan ihlal labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk umroh. Maka ini sudah masuk apa? Ihram. Hati-hati dari larangan yang nanti kita sebutkan. Sebelum kita masuk satu persatu, mungkin saya rinci dulu. Saya beri gambaran umum. Larangan-larangan ini Bapak Ibu rahimakumullah, apabila dikerjakan karena lupa, tidak tahu hukumnya, maka tidak mengapa, tidak ada fidyah, tidak ada dosa, umrohnya tetap sah. Ya, saya ulang lagi, larangan-larangan umroh yang nanti kita sebutkan, kalau dikerjakan lupa, panjenengan tahu hukumnya tapi lupa, atau bayar fidyah, tidak ada dosa, umrohnya tetap sah. Tetapi Bapak Ibu hati-hati apabila dikerjakan sengaja karena ada kebutuhan, misal mencukur rambut karena mohon maaf rambutnya ada kutunya, nggak bisa fokus ibadah, saya cukur aja pada sedang ihram, ya, maka ini apa? Nanti bayar fidyah dan umrohnya sah kalau sudah bayar fidyah. Apa fidyah itu? Bisa milih. Bapak Ibu bisa milih. Bisa puasa 3 hari atau memberi makan kepada orang miskin atau menyembelih kambing. 3 ini saya ulang. Fidyah itu apa? Kalau melakukan ihram sengaja, maka dia wajib bayar fidyah. Apa saja diberi pilihan, boleh milih mana yang mudah bagi kita. Boleh 3 hari, boleh berurutan, boleh diselang-seling, atau memberi makan kepada 6 orang fakir miskin, atau menyembelih kambing. Silakan pilih. Mudah-mudahan tidak ada yang melakukan, semuanya sempurna, insya Allah. Apa jalangan memotong atau bulu? Ini enggak boleh. Kalau kita sudah ihram, hati-hati. Tidak boleh motong kuku atau bulu-bulu yang ada di tubuh. Kapan ini dikerjakan? Ketika mandi Bapak Ibu. Jadi kan ada mandi. Mandi sebelum ihram, itulah waktu kita memotong kuku, waktu kita memotong rambut, kumis dan selainnya. Itu waktunya. Memakai minyak atau parfum nomor 1, 2 ini umum laki-laki dan perempuan. Hati-hati. Ketika panjenengan sudah ihram, tidak boleh motong kuku, tidak boleh pakai minyak wangi, baik di pakaian maupun di badan. Nggak boleh. Ya, kalau sebelum ihram boleh dia pakai parfum di badan. Sebelum ihram boleh memakai parfum di badan boleh. Tapi kalau sudah masuk ihram, kita sudah melafadzkan labbaik Allahumma umrotan, hati-hati, tidak boleh memakai minyak wangi atau parfum. Begitu pula sesuatu yang wangi, misal tisu basah, itu kan wangi ya, mengandung aroma, ya, aroma terapi dan seterusnya, itu kalau bisa dihindari, ya, karena itu khawatir termasuk dari minyak wangi. Kemudian menutup kepala yang menempel. Ya, ini khusus laki-laki seperti ini ya.
Ini kan menempel ini. Entah itu belangkon, entah itu topi, entah itu peci, sekolahan suah. Bagi laki-laki nggak boleh. Nggak boleh dia menutup kepalanya dengan sesuatu yang menempel. Kemudian memakai kaos tangan atau mengikat cadar khusus wanita. Karena ini membentuk anggota badan. Memakai sepatu yang menutup mata kaki, khusus laki-laki. Yang karena memakai pakaian berjahit, maksudnya memakai pakaian yang membentuk anggota badan. Karena semuanya kan berjahit ya. Maksudnya apa? Makhit, kata para ulama, yaitu pakaian yang membentuk anggota badan. Kaos tangan, kaos kaki, ini topi dan semisalnya, ini tidak boleh. Melamar, menikah atau menikahkan ini nggak boleh kalau pas ihram. Kapan boleh? Saya mau lamaran di sana, di tanah suci. Boleh kalau sudah selesai umroh. Selesaikan dulu umroh kita. Kemudian memotong ranting di kawasan Al-Haram. Jadi Bapak Ibu hati-hati kalau ada melewati pohon, jangan dipotong sembarangan, yaitu tanah suci. Ya. Jadi tidak boleh kita memotong ranting di kawasan Al-Haram, di tanah suci baik Mekah atau Madinah. Maksudnya tanah yang tumbuh sendiri di haram, ini hati-hati, harus kita biarkan saja. Tetapi kalau tanah tumbuhan yang memang ditanam oleh ahli Mekah itu nggak masalah. Misal dia mukim di Mekah, punya rumah di Mekah, dia nanam pohon, dia potong sendiri nggak masalah, ya. Bebas. Tapi kalau tanaman yang tumbuh sendiri, maka kita tidak boleh mengganggunya, memotong rantingnya. Kemudian di situ disebutkan, mohon maaf, ada mesum, mencaci maki atau berbuat dosa. Ini nggak boleh ketika muhrim. Khawatir ini mengurangi pahala umroh kita. Kita jaga benar-benar pahala kita. Jadi Bapak Ibu, termasuk hal yang penting adalah menjaga pahala ibadah kita agar tidak batal. Itu penting. Menambah amalan itu penting. Tapi lebih penting adalah bagaimana supaya pahala kita, pahala umroh kita tidak batal. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian membunuh atau memburu binatang. Ini nggak ada ya di zaman sekarang, ya zaman dulu kan disebutkan karena memang ada hukumnya, ada peristiwa, ada hukumnya. Kalau sekarang insya Allah ini nggak ada ya. Kemudian bersetubuh atau jima ini yang membatalkan umroh. Satu-satunya perkara yang membatalkan umroh maupun haji adalah, mohon maaf, bersetubuh, berhubungan badan atau jima sebelum tahalul. Ini bisa batal hajinya, bisa batal umrohnya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang diperbolehkan ketika ihram. Kalau tadi yang dilarang, yang diperbolehkan ketika ihram. Yang pertama, boleh mengenakan sepatu yang tidak menutupi kedua mata kaki. Jadi ada khusus sandal umroh. Jadi kalau kita beli sandal di sana, Bapak Ibu, biasanya warnanya putih, ya. Itu memang khusus untuk umroh, ringan untuk dipakai. Kemudian mengikat kain ihram dengan tali atau ikat pinggang dan sejenisnya. Bapak-bapak kalau khawatir, mohon maaf, melorot, bisa mengikatnya dengan ikat pinggang. Ini enggak masalah. Kemudian memakai pakaian berjahit, maksudnya yang membentuk anggota badan. Kemudian menjulurkan kerudung ke wajahnya apabila ia memandang perlu tanpa mengikatnya. Ya, bagi akhwat, ibu yang memakai cadar, maka tidak diikat, tapi apa cukup dijulurkan ke wajahnya. Ya, jadi tidak membentuk wajah, dijulurkan di depan wajahnya, menutup wajahnya. Itu malah diperbolehkan. Kemudian memakai payung, misal kepanasan, karena besok kalau tidak salah memang pas panas-panasnya ya kita di sana itu. Pakai payung boleh nggak? Boleh, karena tidak menempel. Kemudian memakai jam tangan, kacamata, dan tas. Boleh, jam tangan di kanan atau di kiri diperbolehkan, nggak masalah. Yang ketujuh, diperbolehkan berbekam. Ya, pas ihram boleh untuk berbekam. Wallahu a'lam bishawab. Ini
materi pertama. Sebelum kita lanjut ke slide kedua, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan. Monggo kita bareng-bareng. Monggo. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan diskusikan. Suara jelas nggih? Izin Pak Ustadz. Ya. Halo. 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 Ya. Silakan. Itu namanya apa ya tadi ya? Gimana Pak? Ya, mikot ya. Ya, mikot. Mikot itu, aktualnya di mana sih? Daerah mana gitu? Apa mikot itu pas kita lagi naik pesawat juga udah masuk kot bagaimana? Dulu. Jadi mikotnya ahli Madinah dan jamaah Indonesia yang ke Madinah dulu, nanti mikotnya di Dzul Hulaifah atau sekarang disebut persiapan untuk ihram. Kemudian sholat wajib atau sholat sunnah dan yang lainnya. Jadi batasan yang kita berhenti untuk ihram itu namanya mikot. Itu Pak. Jelas sebutan? Jelas. Jadi ihramnya ketika kita di darat bukan di udara insya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau nanya Ustaz, contoh dam dalam umrah itu apa ya? Dam yang terjadi. Tadi ada dam, ada fidyah ya. Jadi kalau fidyah itu melakukan perkara yang dilarang. Seperti cukur rambut sebelum tahallul. Nah, itu diberi pilihan Pak. Boleh puasa 3 hari. Boleh memberi makan 6 orang fakir miskin. Atau menyembelih kambing. Itu namanya dam atau fidyah. Jelas nggih? Ya, ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya Pak. Ya, monggo Pak. Itu kan kita memakai ihram itu kan begitu, kalau nggak salah di jadwalnya itu kita ke hotel dulu Pak ya. Nah, apakah ihram itu boleh dibuka dulu atau enggak itu Pak? Ya. Setelah di hotel itu maksudnya Pak. Kan Jadi setelah di hotel baru kita ke melakukan tawaf ya Pak. Kalau lihat Ya. di schedule Ramadan yang diberikan oleh pengurus tadi itu Pak. Kan kita mampir dulu dari Madinah, dari Bir Ali kita menggunakan ihram. Setelah itu mampir ke hotel dulu, baru kita melakukan tawaf itu kan. Nah, setelah apa yang kita lakukan pada saat kita di hotel tuh Pak, misalnya kita mau buang air dulu itu, atau dibuka ihramnya itu boleh nggak? Boleh apa enggak itu? Oh ya. Ya, jadi untuk ihram sunnahnya di mikot, Pak. Di mikot. Tapi ketika kita khawatir di mikot itu rame, nggih, boleh kita mandi di hotel. Kemudian ketika di mikot tinggal ihlal labbaik Allahumma umrotan. Kemudian ketika kita nanti singgah di hotel dulu, di hotel Mekah, Bapak boleh buka baju ihram nggak masalah, boleh makan, boleh mohon maaf tadi MCK, okay? Tapi yang diperhatikan tadi nggak boleh potong kuku, nggak boleh minyak wangi, nggak boleh mohon maaf berhubungan kalau dengan keluarga itu dihindari sekali. Nah, tadi kita sebutkan larangan-larangan ihram ya.
Ada beberapa tadi, itu yang nggak boleh. Adapun yang lainnya, panjenengan mau makan, mau apa namanya, MCK, buka baju ihram, mau di sini gerah misal, nggak masalah. Ya, Oke, Pak Ustadz, makasih informasinya, Pak. tidak boleh ganti kaos baju, intinya harus seperti itu. Oh iya. Ya, jadi nggak boleh ganti baju gitu, Pak ya. Tadi tetap pakai ihram, misalnya atasnya Nggak boleh, dibuka dulu nggak, Pak? nggak boleh ganti baju, nggak boleh pakai baju. Oh, Pakai nggak boleh pakai, Pak. pakai ihram terus, Pak, sabar. Pakai pas makan ya pakai ihram itu nggak masalah. Oh iya, iya, iya. Ya, Oke, Pak, makasih, Pak. ya. Kalau nggak ada, lanjut slide kedua. Atau masih ada? Oh, nggak ada, ya udah lanjut. Ustaz Budi, monggo. Ya, jamaah rahimani warakumullah, izin ya melanjutkan materi berikutnya. Ini ada 4 slide. Slide pertama sudah kita bahas, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian slide kedua, mari kita sama menyimak. Sekarang masuk ke inti, ya. Tadi baru pendahuluan. Jadi apa saja syarat, rukun, kewajiban, yang dilarang apa saja ketika ihram, ya. Sekarang masuk ke tata cara ihram. Bapak Ibu jamaah rahimani warahmatullah. Tata cara ihram secara singkat. Nah, ini secara singkat ya, karena memang kita mengejar waktu sampai jam berapa ini? 17.30 ya. Mudah-mudahan waktunya cukup sebelum selesai materi yang kita bahas. Mendatangi mikot yang telah ditentukan oleh syariat. Nanti insya Allah semuanya mikotnya namanya Bir Ali. Kalau dulu namanya Dzul Hulaifah. Karena itu mikotnya ahli Madinah. Nanti kalau ahli Yaman mikotnya Yalamlam. Ya, Yalamlam. Tergantung kita datang dari mana ya. Kalau kita datang dari Madinah, berarti nanti harus berhenti di Dzul Hulaifah. Di Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Kemudian ini maksudnya kalau jamaah haji pakai pesawat, kan ada ya modelnya dari Jakarta langsung umroh. Jadi mungkin ada pilihan umroh dulu ke Mekah dulu langsung umroh atau ke Madinah, itu tergantung kondisi ya, tergantung pribadi. Tapi kalau saya sendiri dan mungkin yang lain lebih ke Madinah dulu. Kenapa? Yang pertama kita bisa briefing dulu. Yang kedua kita bisa menyiapkan mental, persiapannya lebih matang. Yang ketiga sudah cukup waktu istirahat. Jadi plusnya banyak ya ketika kita ke Madinah dulu baru umroh. Tapi di sini kalau dia langsung umroh berarti dia ihramnya di pesawat. Ya, dia di Bandara Soekarno-Hatta di CKG sudah mandi, bebersih, pakai baju ihram. Kemudian ketika di pesawat sejajar dengan mikot, namanya mikot Yalamlam kalau tidak salah, dia mengucapkan labbaik Allahumma umrotan. Dengan itu dia sudah menjadi termasuk, mohon maaf kesalahan, ketika dia ihramnya di Bandara Jeddah. Itu sudah melewati mikot, dia baru ihram. Maka ini dia bayar dam. Bayar apa? Denda. Jadi ini ya kita semua nanti insya Allah mikotnya sama di Dzul Hulaifah di Bir Ali. Yang kedua disunahkan mandi. Kemudian memakai wangi-wangian di badan. Ya, di badan ya. Di badan boleh. Jadi sebelum panjenengan Bapak Ibu ihram boleh memakai minyak wangi di badan. Dan seandainya pas ihram kok bau wangi, nggak mengapa, karena itu tadi dipakai sebelum apa? Ihram ya. Tetapi kalau pas ihram nggak boleh pakai minyak wangi sama sekali, baik di badan maupun di pakaian laki-laki ataupun perempuan.
memotong kuku, merapikan kumis, mencukur bulu kemaluan, dan mencabut bulu ketiak sebelum berihram. Nah, ini dilakukan sebelum ihram, Bapak Ibu, nggih. Pas mandi, ya, pas mandi itu kita bebersih. Yang keenam, memakai pakaian ihram. Ingat Bapak Ibu, kalau yang jamaah laki-laki sekedar pakai baju ihram itu belum dikatakan muhrim. Panjenengan masih boleh potong kuku, masih boleh tadi memakai kolan suah, pecis, boleh. Jadi sekedar pakai baju ihram bagi laki-laki itu belum dikatakan ihram sampai melafazkan kalimat ihlal. Ya. Kemudian disunahkan untuk sholat. Ya, sholat bisa sholat ba'dal wudhu, bisa sholat mutlak, bisa sholat sunnah tahiyatul masjid, ya bebas. Kalau pas sholat wajib ya sholat wajib. Karena itu masjid ya. Kita mendatangi masjid. Kemudian sunnahnya naik ke kendaraan dalam keadaan menghadap kiblat, kemudian ucapkan ihlal. Ini sunnahnya, nggih. Sunnahnya ini naik ke kendaraan dalam keadaan menghadap kiblat, kemudian ucapkan ihlal. Tapi kemarin ketika Ramadan kita membawa jamaah, jadi saya sudah briefing nanti ihramnya pas di kendaraan, ya. Jadi keluar masjid di kendaraan kita ihram bareng-bareng. Ternyata jamaah putri tadi sudah pada ihram, sudah pada ihlal. Kenapa? Karena memang disuruh askarnya. Kamu harus ihram di masjid sekarang. Ya, maka kalau seperti itu ya monggo. Boleh ihram atau ihlal niat masuk ihram ketika di masjid atau ketika naik kendaraan. Fleksibel saja, nggih. Tapi sunnahnya ketika kita naik ke kendaraan menghadap kiblat. Kemudian nomor 8, jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umroh karena sakit atau adanya penghalang lain, maka nanti mengucapkan Allahumma mahilli haitsu habastani. Apa Bapak Ibu doanya? Allahumma mahilli haitsu habastani. Itu doanya kalau khawatir tidak bisa menyelesaikan ibadah umroh. Memang ini ibadah umroh kalau bisa diselesaikan Bapak Ibu. Artinya apa? Misal panjenengan ketika tawaf capek nggak bisa melanjutkan ini misal, maka istirahat dulu, ke hotel dulu nggak apa-apa, ke hotel dulu istirahat 1 jam 2 jam, balik lagi sa'i, jangan dibatalkan, ya iman. Ya kalau memang capek kondisinya, atau istirahat di dekat Ka'bah, ya, ini boleh. Artinya jangan sampai dibatalkan, kecuali kondisi yang sangat darurat. Capek istirahat, bisa di hotel atau bisa di situ. Kemudian ini kalau sudah fit, lanjut lagi. Intinya kalau kita umroh itu dinikmati saja. Khusyuk itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cepet-cepetan. Karena sebagian jamaah man rahimallah itu bangga dengan cepatnya ibadah umroh. Saya umroh berapa jam? Saya bisa 1 jam selesai. Saya setengah jam. Saya 2 jam. Bukan itu yang dinilai, tapi apa? Bagaimana kita menghayati ibadah umroh, kekhusukan kita dalam ibadah umroh, baik tawaf dan sa'i. Kemudian memperbanyak talbiyah dengan suara yang keras. Jadi ketika Bapak Ibu sudah naik kendaraan dari Mikot ke Mekah nanti, memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini sudah hafal belum Bapak Ibu doanya? Sudah hafal belum nih? Kalau belum hafal bisa dihafal mulai dari sekarang ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu diucapkan terus, yang laki-laki dikeraskan, yang perempuan dilirihkan saja, dan itu adalah sebaik-baik
ibadah umroh ketika kita memperbanyak talbiyah. Kapan diputus? Ketika panjenengan melihat Ka'bah. Kalau kita melihat Ka'bah, maka memutus lafaz labbaik Allah. Jadi kalau awal itu semangat nih, semangat talbiyah terus. Kalau pas capek ya istirahat. Kan di kendaraan kan lama ya, nanti tidur. Mungkin Madinah Mekah 4 atau 5 jam ya. Maka untuk menghemat energi jangan terlalu semangat. Intinya kita mengamalkan sunnah semampunya ya. Ketika kita fit, amalkan, capek istirahat. Karena yang penting adalah ketika di Mekah, tawaf dan umroh. Jangan sampai kita menggebu-gebu talbiyah sampai Mekah malah kecapean tidak bisa tawaf. Nah, ini termasuk perkara yang diingatkan nggih. Ketika dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik semampunya sampai melihat Ka'bah, kemudian dia berhenti, kemudian fokus ibadah apa? Tawaf. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian mulai berlaku larangan ketika kita sudah melafazkan labbaik Allahumma umrotan. Jadi Bapak Ibu, tadi apa larangannya? Tidak boleh pakai minyak wangi di badan, di pakaian, tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong kuku, ya. Dan tadi kalau dia melanggar sengaja, bayar fidyah. Fidyahnya hari atau dia barakallahu fikum memberi makan kepada 6 orang fakir miskin atau menyembelih kambing. Tapi insya Allah Bapak Ibu ini jarang. Kenapa jarang? Karena biasanya orang itu seandainya dia pakai minyak wangi, lupa. Tidak, dia tahu hukumnya tapi lupa. Maka ini nggak bayar fidyah. Kadang-kadang jamaah laki-laki itu apa? Melihat jualan parfum, dia pengen beli, nyoba. Astagfirullah, saya itu baru ihram. Nah, kan lupa ini. Kalau lupa maka apa? Tidak terkena kewajiban membayar fidyah. Jadi aman insya Allah. Ini cuma untuk referensi saja, ilmu. Mudah-mudahan kita tidak melakukan perkara yang dilarang. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sehingga doanya ihlal labbaik Allahumma umrotan, ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk berihram, untuk umroh. Kemudian tawaf wada, ya tawaf wada. Jadi ketika kita selesai umroh Bapak Ibu kan masih lama tuh. Ada yang nanti programnya 16 hari, yang 26 Juli. Lupa, sholat, perbanyak sholat di Madinah berapa pahalanya? 1000 kali lipat dibandingkan sholat di selain Madinah. Di Masjidil Haram berapa? 100.000. Jadi kita sibukkan dengan sholat, kita sibukkan selima waktu tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu apa? Tawaf 7 kali putaran, ditutup dengan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Itu namanya tawaf sunnah. Dianjurkan memperbanyak tawaf sunnah bagi Bapak Ibu yang mampu. Kemudian ada tawaf wada, ya tawaf wada, tawaf perpisahan. Nah, ini sebenarnya ada perbedaan pendapat. Apa hukum tawaf wada? Tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah itu khusus haji. Khusus haji, berarti umroh nggak ada tawaf wada. Paham ya? Umroh nggak ada tawaf wada. Sebagian ulama menyebutkan tawaf wada itu bisa pas haji, bisa pas umroh. Artinya ketika kita safar haji atau safar umroh, kemudian mau meninggalkan Mekah, maka disunahkan tawaf wada. Jadi ada perbedaan pendapat. Bagaimana sikap kita? Ya, kalau kita memang mampu tawaf wada, monggo kita kerjakan tawaf wada. Insya Allah berpahala. Tapi kalau tidak mampu, capek, sakit dan yang lainnya, maka langsung saja nggak perlu tawaf wada.
Jazakumullah khairan. Ini slide kedua, materi kedua. Sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan bersama. Silahkan. Permasalahan tawaf. Oh, ada satu. Permasalahan ihram, bukan tawaf. Ihram dulu tadi ya. Silahkan Bapak Ibu. Permasalahan ihram. Apa ada yang ingin didiskusikan bersama? Silahkan. Waktunya masih setengah jam ya, sampai jam 5:30 waktu Indonesia Barat. Ya. Kalau nggak ada, mungkin kita lanjut ke slide selanjutnya, ya, materi ketiga. Slide ketiga, tata cara tawaf. Tadi ihram sudah. Apa tadi ihram? Saya ulang. Ihram adalah masuk ibadah umroh dengan memakai baju ihram seraya melafadzkan labbaik Allahumma umrotan. Kalau sudah dilafadzkan, hati-hati, kita tidak boleh ganti pakaian, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh potong kuku, tidak boleh akad, tidak boleh menikahkan. Ya, ini larangannya. Tawaf. Kita masuk ke pembahasan tawaf. Ya. Tata cara tawaf. Yang pertama, masuk Masjidil Haram. Khusus laki-laki disunahkan melakukan ittiba. Tadi ittiba apa? Saya jelaskan ya. Ittiba itu ketika kita mulai tawaf. Jadi ketika kita melihat Ka'bah, ini laki-laki ya. Yaitu pakaian ihram ada dua, Pak, Bapak-bapak. Yang satu dijadikan atas, yang satu dijadikan apa? Sarung. Jadi yang kita ittiba itu yang atas, ya. Jadi membuka lengan kanan, menutup lengan kiri. Kapan? Ketika melihat Ka'bah, bukan ketika di mikot, bukan ketika di mikot. Ittiba itu dilakukan ketika kita hendak melakukan tawaf. Kemudian menghadap Hajar Aswad. Startnya Hajar Aswad, finishnya Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad dihitung 1 putaran. Memutari Ka'bah sebanyak 7 kali, berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi menjadikan Ka'bah di mana itu? Di kiri kita, bukan di kanan kita ya. Menjadikan Ka'bah di kiri kita. Memperbanyak zikir dan doa. Jadi Bapak Ibu, ketika kita umroh, ketika kita tawaf, itu silakan diperbanyak doa, zikir, baca Quran. Ya, tidak ada doa khusus ketika kita tawaf kecuali satu doa, yaitu antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Itu doa khusus. Jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Tidak ada doa khusus. Setelah itu silakan Bapak Ibu doa sesuai kebutuhan. Karena kalau doa kan beda-beda nih. Kebutuhan kita beda-beda. Sehingga sunnahnya berdoa, berzikir, membaca Quran. Ya, kalau bisa divariasi, kadang doa, kadang zikir, kadang baca Quran. Kemudian disunahkan menyentuh Rukun Yamani. Kalau mampu, kalau tidak mampu dilewati saja. Kemudian berdoa di multazam. Setelah putaran ke-7, tutup kembali pundak kanan bagi laki-laki. Kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Minum air zam-zam dan mengguyurkan ke kepala. Kalau sudah selesai tawaf, sholat 2 rakaat, maka apa? Minum air zam-zam. Bagi laki-laki diguyurkan ke kepala. Sebelum diguyur ke kepala, maka disunahkan untuk berdoa dulu. Ada doa dari sahabat Ibnu Abbas
doanya mungkin bisa kita praktekkan ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in. Saya ulang doanya. Ini doa minum zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in. Ini doa yang dipanjatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang dalam penyakit. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa berdoa dengan doa ini. Atau doa yang lainnya, monggo silahkan bebas. Dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sumatera, silahkan. Ya, kemudian mengguyurkan ke kepala kalau mampu. Kalau jamaah putri gimana? Mungkin cukup diminum saja, nggak masalah ya. Kemudian kembali ke Hajar Aswad untuk menyentuh atau menciumnya. Ini kelihatannya sulit. Karena pas tawafnya kita nggak bisa ya, karena saking banyaknya orang. Maka ini mungkin langsung dilewati nggak masalah. Ya, langsung ke sa'i nanti. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika tawaf, para ulama bersepakat ketika tawaf harus suci. Jadi maksudnya berwudu. Sehingga Bapak Ibu nanti misal ketika putaran ketiga batal, silahkan berwudu dulu, kemudian melanjutkan tawafnya, dihitung putaran selanjutnya. Tidak usah mengulang putaran awal. Saya ulang lagi, kalau Bapak Ibu nanti batal di pertengahan tawaf, misal putaran 4 batal, maka silakan wudhu dulu. Setelah wudhu langsung melanjutkan putaran ke berapa? Ke-5, ke-6, ke-7. Nggak perlu ngulang dari awal. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika kita lupa atau ragu, ini tawaf putaran ke berapa ya? Ada yang ragu ya? 3 atau 4? 4 atau 5? 6 atau 7? Maka dihitung bilangan yang paling kecil. Dihitung bilangan yang paling kecil ya. Kalau kita lupa tawaf putaran 4 dan 5, maka dihitung berapa Bapak Ibu? 4. Kita baru 4. 5 atau 6 kita baru 5. Ya. Ini berkaitan dengan tawaf. Kemudian ketika tawaf melewati Hajar Aswad, kita menyentuh Hajar Aswad, kita mencium Hajar Aswad dan menyentuhnya. Itu sunnahnya, karena akan bersaksi di akhirat untuk kita nanti. Itu keutamaan menyentuh Hajar Aswad, akan bersaksi untuk kita di hari kiamat. Kalau tidak bisa, maka kita sentuh Hajar Aswad dengan tangan kita, kemudian kita cium. Jadi kita menyentuh Hajar Aswad, itu bisa kita cium. Kalau nggak bisa mencium Hajar Aswad, nggak bisa menyentuhnya, maka cukup isyarat. Bismillah, Allahu Akbar. Itu sudah cukup. Ya. Terus kemudian dia memutari Ka'bah sebanyak 7 putaran. Kemudian setelah selesai putaran ke-7 Bapak Ibu, dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad dihitung 1 putaran. Jadi nanti ada lampu hijau yang sejajar dengan Hajar Aswad kalau kita bingung. Karena tertutup pandangan oleh manusia tentu saja nanti. Ngepaskannya itu gimana? Bisa melihat lampu hijau yang berkebalikan dengan Ka'bah. Oh di sana, berarti ini sudah pas. Tinggal kita mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad dihitung 1 kali putaran. Selesai putaran ke-7 Bapak Ibu, tidak ada doa khusus ya. Bebas doanya, perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, gitu. Kalau bisa divariasi. Maka selesailah ibadah tawaf, kemudian menutup lengan bagi laki-laki, kemudian menuju Ibrahim. Menuju apa? Maqam Ibrahim, dan mengatakan wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Ini Bapak Ibu ya, ini sunnah ya. Artinya kalau mungkin kita tidak hafal bacaannya atau lupa, nggak mengapa. Jadi jangan dibuat susah ya. Mungkin saya nggak hafal semua doa. Insya Allah nggak apa-apa. Artinya kalau kita nggak hafal, bisa baca.
atau semampunya, ya, sehafal kita. Kemudian sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Di belakang makom Ibrahim itu sunnahnya. Kalau tidak mampu, maka sholat dimanapun selama di Masjidil Haram itu sah. Jadi nggak harus di belakang persis ya. Mau di pintu King Abdul Aziz, pintu ini bebas. Kalau bisa di belakang makom Ibrahim. Kalau nggak bisa, bebas. Sholat dimanapun, sholat 2 rakaat itu diperbolehkan selama di Masjidil Haram. Membaca Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Ini rakaat pertama. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan surat apa? Al-Ikhlas. Kemudian setelah selesai apa? Setelah 2 rakaat, apa tadi, minum air Zam-Zam. Berdoa dulu ya. Berdoa dulu sesuai kebutuhan kita. Kemudian minum air Zam-Zam, kemudian mengguyurkan air Zam-Zam ke kepala kita. Ya. Itu sudah selesai. Kemudian nanti kita kembali ke Hajar Aswad kalau mampu. Kalau tidak mampu maka lewati saja, langsung ke sa'i. Ini secara ringkas untuk pembahasan tawaf. Sampai di sini slide ketiga selesai. Mungkin ada yang mau di Enggak, Bapak Ibu? Jelas nggih? Paham nggih? Masa tawaf paham semua? Insyaallah nggak ada yang didiskusikan. Jelas Ustaz, jazakumullah. Ya. Berarti lanjut slide 4. Slide 4 nggih. Slide 4, slide terakhir. Tata cara sa'i. Jadi tadi kita sebutkan rukun ada apa? Ada ihram, ada tawaf, ada sa'i. Ya, sebelum kita ke perinciannya, jadi sa'i para ulama sepakat tidak tidak diwajibkan wudhu. Artinya misal Bapak Ibu batal kemudian tetap sa'i. Sa'inya tetap sah. Kalau tawaf harus wudhu. Ya, harus wudhu. Tapi kalau sa'i seandainya Bapak Ibu batal kok tidak wudhu, sa'inya tetap sah. Tetapi tentu saja afdolnya, utamanya kita sa'i dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudhu. Dan untuk sa'i ini startnya Sofa, finishnya Marwah. Ya. Jadi dari Sofa ke Marwah dihitung 1, Marwah Sofa 2. Sofa Marwah, Marwah Sofa 2. Sofa Marwah, Marwah Sofa 4. Jadi intinya startnya di Sofa, finishnya di Marwah. Kira-kira sekitar 700 meter. Sofa Marwah itu 700 meter. 700 kali 7 berapa? Sekitar 4,9 kilo. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sa'i itu sekitar 5 ya, sekitar 5 kilo bolak-balik Sofa Marwah selama 7 kali. Dan ingat tadi kita sebutkan ibadah umroh itu besar kecilnya pahala tergantung kita menghayati ibadah tadi, berdoanya, kehusukannya, doa-doa mustajab, tempat-tempat mustajab. Itu monggo dimaksimalkan, jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat dalam ibadah umroh. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sa'i kita baca, membaca ayat saat mendekati Bukit Sofa. Ini membaca ayat. Ini tata cara sunnah ya Bapak Ibu. Itu punya sunnah. Ya, kalau Bapak Ibu nggak baca nggak apa-apa, tetap sah sa'inya. Tapi seandainya dibaca kita dapat pahala. Saya baca. Innas sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamaro fala juna alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawa khairan fa inna Allah syakirun alim. Kalau nggak hafal boleh baca kertas nggak apa-apa ya, dibaca.
ketika saya itu insya Allah bagus. Kemudian membaca kalimat saat memulai sa'i. Apa bacaannya? Abda'u bima bada'allahu bih. Abda'u bima bada'allahu bih. Aku memulai dengan apa yang Allah mulai. Kemudian ketika di sofa kita berzikir dan berdoa. Jadi monggo Ustaz Budi bisa dibuka zikir dan doa ketika di Marwa ya. Nanti kita baca ini. Jadi zikir, doa, zikir, doa, zikir. Jadi zikirnya 3 kali, doanya 2 kali. Saya ulang. Zikir, doa, kemudian zikir. Apa zikirnya? Bisa ditampilkan di situ. Zikirnya takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa Bapak Ibu? Hafal belum? Kalau belum hafal mungkin dipersiapkan dari sekarang ya, dibaca. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Zikir, kemudian berdoa. Berdoanya bebas, jangan terburu-buru. Silakan berdoa dengan khusyuk, memohon kepada Allah, merengek mungkin ya, agar doanya dikabulkan. Selesai doa, zikir lagi, diulang dari awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Selesai, doa lagi. Doa yang khusyuk ya. Mungkin 2 menit, 3 menit. Kemudian selesai doa, zikir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sampai wahazamal ahzaba wahdah. Selesai, langsung ke Marwa. Langsung ke mana? Ke Marwa. Dan sebelum di Marwa nanti ada lampu hijau ya. Ada lampu hijau di sana. Jamaah laki-laki disyariatkan untuk lari. Untuk apa? Untuk lari, mengamalkan sunnah Nabi. Dan ini khusus laki-laki, bukan perempuan. Nanti kalau bapak-bapak lari sampai di lampu hijau, setelahnya ditunggu. Mungkin panjenengan bawa istri, bawa anak ya ditunggu, ya. Jadi tidak ditinggal. Jadi untuk sunnahnya lampu hijau satu dengan yang kedua, setelah selesai lampu hijau, jalan seperti biasa. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelahnya termasuk yang disunahkan berdoa sah zikir sudah ya. Tadi di sofa dan Marwa. Di Marwa berhenti. Berhenti ngapain? Sama. Doanya sama. Doanya tadi zikir. Zikir ya di sini ya, zikirnya sudah ada sini. Perhatikan nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Zikir, doa. Selesai doa, zikir lagi, doa lagi. Selesai doa, zikir. Langsung menuju Marwah. Jadi zikirnya 3 kali, doanya 2 kali. Zikir, doa. Zikir, doa, zikir. Jadi di sofa dan Marwah ya ini amalannya Bapak Ibu. Doanya ini. Ketika di sofa dan Marwah amalannya ini. Ya ini diulang sebanyak 3 kali dengan doa pribadi di antara tiap bacaan. Kemudian menuju Marwah. Tadi sudah kita sebutkan bagi jemaah laki-laki disunahkan berlari-lari kecil atau rommel. Dan setelah melewati tanda hijau yang kedua, lanjutkan perjalanan dengan berjalan biasa hingga tiba di Marwah. Setibanya di Marwah, hal yang sama seperti yang dilakukan di sofa.
ya, sambil membaca zikir dan doa. Kemudian menyelesaikan sa'i, lakukan perjalanan bolak-balik antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tadi sekitar berapa kilo Bapak Ibu? Kalau jarak Safa itu 700 meter berarti sekitar 5 kilo ya. Kita 5 kilo, itu baru sa'i ya, belum tawafnya. Memang ibadah fisik, ibadah membutuhkan biaya, semuanya komplit. Sehingga benar-benar di awal tadi kita benar-benar menjaga keikhlasan kita agar ibadah kita nanti mudah-mudahan semuanya menjadi ibadah yang umroh makbulah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu startnya Safa, finishnya di mana? Di Marwah. Di Marwah langsung tahalul Bapak Ibu. Ya, jadi tidak usah dikir doa. Di putaran terakhir di Marwah itu langsung apa? Langsung tahalul. Kalau jamaah putri, mohon maaf mungkin kalau di sana ketika tahalul nanti membuka aurat bisa di tempat tertutup atau di hotel saja untuk potong rambutnya ya. Jadi setelah selesai sa'i, barakallahu fikum, nanti tinggal apa? Tahalul. Tahalul bagi laki-laki maka afdolnya dicukur gundul. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mendoakan Allahummarham lil muhallikin, lil muhallikin, lil muhallikin. Didoakan 3 kali. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur gundul rambutnya. Rahmatilah ya Allah, rahmatilah ya Allah orang-orang yang ibadah umroh ketika tahalul mencukur gundul rambutnya. Wal muqassirin, baru orang-orang yang mencukur pendek rambutnya. Laki-laki yang afdal mencukur gundul semuanya. Karena kenapa? Didoakan Nabi 3 kali. Yang mencukur pendek hanya didoakan sekali saja. Bagi jamaah putri, ibu-ibu, ya, ummahat, maka di sini apa? Cukup mengumpulkan rambutnya, jadikan satu, dipotong seruas ujung jari, ya, satu. Seruas apa? Ujung jari. Maka dengan itu Bapak Ibu sudah menyelesaikan umroh. Dengan apa? Dengan tahalul. Kalau sholat dengan salam, kalau umroh dengan kita potong rambut. Maka menjadi halal perkara-perkara yang sebelumnya dilarang. Kalau Bapak Ibu mau pakai minyak wangi, mau ke hotel ganti baju, mau mungkin akad nikah di sana mungkin atau menikahkan, monggo ya. Maka ini apa? Menjadi halal perkara-perkara yang tadi sebelumnya dilarang dengan kita tahalul. Ada pertanyaan mungkin, kalau sudah gundul bagaimana? Sudah gundul, maka para ulama menyebutkan untuk formalitas, maka dia melewatkan gunting atau alat cukur di atas kepalanya sebagai bentuk simbolis bahwasannya ibadah umrohnya sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah selesai untuk manasik umroh pada kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin didiskusikan bersama-sama, silahkan. Monggo, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi 1 kali untuk perjalanan sa'i itu dari Safa ke Marwah itu 1 kali ya, bukannya sampai Safa lagi. Begitu ya Enggak, Ustaz ya? ya. Safa Marwah 1, Marwah Safa 2. Oh gitu. Ya. Jadi 7 kali 700 meter ya jaraknya sekitar. Iya ya. Ya makasih Ustaz. Terima kasih, sama-sama Pak. Ya, monggo ada lagi yang perlu didiskusikan bersama? Monggo. Assalamualaikum Ustadz. Ya, silakan. Izin bertanya ya Ustadz. Ya. Yes. Ini yang
kita batal, terus kalau kita mau ambil wudhu ke ini kan mungkin jauh ya Ustadz ke tempat wudhu. Kalau kita pakai kayak botol spray isi air gitu boleh nggak ya Ustadz? Ya, botol spray isi air ya. J. Apakah itu mencukupi untuk apa anggota badan, karena yang wajib kan cuma sekali ya, Iya. wajah. Berarti memang airnya mencukupi Ibu, oke? Insya Allah nggak apa-apa. Oh baik baik J. J. Ya. Syukran Ustadz. Ya. Enggak, siapa lagi yang mau monggo kita ini diskusi bareng ya, diskusi bareng. Ada yang perlu. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Ya, Ustaz, ini kalau biar praktis, saya nyukur gundul dulu di Indonesia bisa nggak? Gimana Pak? Ini biar praktis nih. Saya nyukur gundul dulu, botakin rambut dulu di Indonesia gitu. Kan di sana tinggal tinggal dibersihin doang kan pakai apa? Pakai ini rambut apa namanya ya? Oh, Yang ngirain kumis itu. oke. Afdolnya tidak usah Pak. Kenapa? Nanti rasanya beda. Jadi ketika Bapak nanti tawaf, sa'i, cukur gundul itu rasanya Masya Allah, nikmat sekali. Tapi kalau sudah gundul duluan, nanti di sana sudah tinggal simbolis saja, itu ya kurang nikmat. Ya, itu. Tapi kalau dari sisi kebolehan ya boleh-boleh saja. Ya. Tapi afdolnya, ya, saya tanya afdolnya Bapak tetap nanti cukurnya ketika sudah selesai sa'i itu baru cukur gundul. Ini saran saja Pak, ya. Biar lebih menghayati ibadah umroh. Atau mungkin kalau Bapak ada ya, mungkin ada gangguan di rambutnya, mungkin bisa dicukur pendek dulu, nanti di sana baru cukur apa? Gundul. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi dari Bapak Ibu jamaah. Assalamualaikum, Ustadz. Mau tanya Ya, silakan. terkait unsur lansia, Ustadz. Ini bagaimana, Ustadz? Kalau lansia kan keterbatasan fisik juga gitu ya, Ustadz. Untuk Ya, pelaksanaan yang wajibnya kayak tawaf sa'i gitu, yang lebih sederhana lagi, itu mohon bimbingannya, Ustadz. Misalnya kalau ini kan takutnya fisik ya, itu bagaimana, Ustadz? ya, nanti bisa dibantu pakai mobil golf, Bu. Mobil golf nanti ada bayar berapa? Ya, saya lupa ya, ketika sekitar 150 rial kalau nggak salah. Ya, untuk tawaf itu. Ya, tawaf dan sa'i. Itu bisa solusi, Bu. Pakai mobil golf. Karena Tapi memang ada yang pembimbingnya juga, Ustadz. gimana? Ada pembimbingnya juga nggak? Maksudnya kan kalau lansia kan kalau nggak dibacain dulu gitu nanti dia diem aja gitu kan Ustadz. Maaf. Ya. Ini dengan keluarga atau sendiri Ibu nanti? Nggak dengan keluarga tapi ada lansia, ada yang pakai kursi roda. Oh, gitu. Tapi kan katanya berbeda tempatnya kan, di atas sama di bawah. Nah, kalau yang di atas kan mungkin karena dia pakai kursi roda akan terpisah dengan kita yang ini, yang normal lah istilahnya gitu. Itu bagaimana Ustadz? Dibimbing juga kah atau ada yang lain gitu? Ya sih, nanti akan di Apa ya, dibicarakan dengan Bu Yosing ya. Ini kan keberangkatan tanggal 20 ya. Oh ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Oh, Bu Yosing ya. Oke, makasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi monggo, ada yang Izin, izin bertanya lagi Ustadz. Ya. Nah, waktu kita umroh itu kan mungkin nanti satu rombongan itu bersama-sama ya Ustadz dari tawaf sa'i itu selalu bersama-sama atau misalnya ada yang tawaf udah duluan itu atau gimana ditunggu dulu atau ada yang
boleh sa'i dulu apa duluan sa'i atau gimana Ustaz? Ya. Nanti dibersamai Bu ya. Jadi diusahakan bersama-sama tidak misah supaya nanti sama-sama nyaman. Startnya bareng, selesainya juga bareng. Kecuali nanti memang ada yang sudah biasa umroh, saya pengen duluan, monggo dipersilahkan. Oh iya, ya. Baik Ustaz. Kalau satu lagi Ustaz, kalau untuk yang laki-laki kalau seandainya tidak potong rambut sampai habis gitu, itu untuk minimal potongnya berapa ya Ustaz? Berapa helai atau berapa pot ini Ustaz? Oh, itu tidak ada ukuran, yang penting rata Bu ya. Jadi jangan dicukur dengan mohak bagian tengah saja, pinggir tidak ya. Yang penting dicukur pendek, batasan minimalnya ya tidak ada. Yang penting satu ruas, seperti perempuan lah kan ada satu ruas jari ya, itu yang penting apa, dicukur rata ya, pinggir kemudian depan belakang itu dicukur semua, karena ada yang nyukurnya sebagian saja biar keren ya misalnya, makanya nggak boleh. Oh, baik. Boleh. Oh ya. Berarti kan Itu, Bu. dipotong sendiri bisa asal rata ya Ustaz? Bisa dipotong sendiri, bisa lebih ngirit mungkin dan lebih menjiwai ya keluarganya sendiri. Ya saling sama keluarganya misalnya yang penting depan, belakang, atas, samping gitu ya. Ya, Apa gitu ya Ustaz? Oh, Bu. Baik Ustaz. Syukuran Iya, Ustaz. sama. Jazakallah. Ada lagi mungkin? Masih ada waktu 3 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kalau nggak ada, mungkin saya tutup dari saya sendiri ya. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, perjalanan umrohnya lancar, di sana bisa khusyuk, umrohnya diterima, dan kembali ke tanah air, kembali bisa bertemu keluarga dengan senang, dengan bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Budi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian manasik yang telah kita dengarkan dari Ustaz Harun. Semoga bisa menambah ilmu kita dan bisa kita amalkan pada saat ibadah-ibadah di Mekah maupun di Madinah. Jika ada pertanyaan yang belum tersampaikan di sini, bisa disampaikan di grup ya, di grup masing-masing keberangkatan. Ya, jadi di sini ada 2 grup ya, grup untuk keberangkatan 26 Juli dan 20 Juli. Dan sebagai informasi, untuk Ustadz Harun insya Allah akan menjadi tour leader di grup 26 Juli. Ya, yang membawa 20 Juli. Nah, mungkin sampai sini dulu. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf sebesarnya. Atas perhatian dan partisipasinya akan dan sedang akhiran dan akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi